pengabdian itu dihitung, bukan hanya umur saja. Karena ada yang umurnya 50 tahun tapi ternyata baru 3 tahun katakanlah pindah dari seorang pengusaha bangkrut jadi guru. Baru 3 tahun ngajar. Ini juga menjadi catatan ya. Karena Jadi kalau teman-teman guru honorer sudah melewati passing grade, pemerintah kan oleh negara kan ya sebagai fatsun ke sini. Nah, tinggal masalahnya adalah untuk menuju ke isian ini harus lolos tes. Lolos tesnya sudah dipermudah ya, bukan dipermudah lah. Diberi kesempatan 3 kali lah. Sekarang pertanyaan saya ada afirmasi. Plus afirmasi lagi ya. Penyesuaian nilai ambang batas. Penyesuaian nilai ambang. Sekarang pertanyaan saya kembali ke Pak Iwan. Yang lama mengabdi dapat afirmasi nggak? Gimana Pak Iwan? Dapat. Berapa jadinya? Ya kan di atas 35 tahun kan, Dede? Oh, bukan. Begini. Yang 35 tahun belum tentu lama mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 37 baru 2 tahun mengajar. Betul. Ada yang dia usianya 34 tahun setengah tapi sudah 10 tahun mengajar. Nah, lama pengabdian ini dapat afirmasi nggak? Ini masalah lama pengabdian ini kita udah dari sebelumnya juga sudah kita diskusikan lama dengan Komisi 10 juga ya. Jadi salah satu kendala kita untuk ini kan sistemnya self-claim. Dapodik kita itu kan baru 2013 dan 2015 untuk SMA SMK. Jadi artinya satu-satunya yang bisa kita verifikasi secara data itu adalah usia. Karena lama pengabdian ini bisa membuka ruang ya namanya self-claim gitu. Jadi Tolong jelaskan self-claim ini artinya ngaku-ngaku, kira-kira gitulah. Betul. Jadi nggak ada sebuah sistem untuk bisa memverifikasi. Ini juga sudah kita diskusikan juga di Panselnas, ada plus minusnya. Nah, kedepannya mungkin ada sebuah mekanisme yang kita pikirkan sebagai jalan terobosan untuk ini. Tapi pada saat ini ya sulit untuk kita lakukan karena nanti akan membuka banyak sekali kan, Dede. Kebayang verifikasinya bisa membutuhkan resources yang luar biasa. Apakah di Dapodik tidak ada lama pengabdian? Yang terdaftar dia ya terdaftar pada tahun itu dan dari tahun 2015. Jadi dia nggak bisa mengatakan saya sudah 15 tahun mengajar. Nggak ada buktinya apa gitu. Verifikasinya dari siapa gitu? Iya, betul. Oke, baik. Tapi tetap kita berharap, DPR berharap harus ada afirmasi untuk yang sudah lama mengajar. Itu bisa diverifikasi melalui sekolahnya. Ya, tapi kalau sekolahnya bilang katanya okein aja, itu juga jadi masalah kan ya. Tapi kita masih tetap menginginkan agar itu ada. Karena tujuan utamanya adalah gimana supaya rombongan 700.000 ini masuk. Betul. Nah, betul ya? Betul. Jadi sekali lagi ya, jadi passing grade itu sebenarnya adalah nilai minimal. Lalu ketika kita memberikan nilai afirmasi, apakah itu 10%, apakah 15%, sebenarnya kan sudah lebih rendah lagi dari nilai minimal tadi gitu. Kemudahan untuk bisa lulus dan lolos tadi. Jadi sehingga kuncinya itu sebenarnya kita belajar dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana caranya untuk bisa menembus nilai passing grade apapun penyesuaian yang terjadi. Karena sekali lagi nilai passing grade itu kan nilai yang minimum untuk konteks dasarnya gitu ya. Nah yang tadi kawan-kawan yang takut berhadapan dengan yang berserdik afirmasi 100%, atau yang swasta yang selama ini memang dia nggak ngejar afirmasi. Gimana sih caranya supaya tidak takut? Belajar. Kalau ujung-ujungnya ke situ kan. Ya. Jadi artinya mau tidak mau. Berarti itu di luar kewenangan DPR ya kalau soal belajar lagi. Saya melihat atensi Kemendikbud ini sebetulnya sudah sangat besar sekali terhadap guru agar sebisa mungkin meloloskan melalui berbagai afirmasi tadi. Soal lama pengabdian, memang kesulitannya adalah parameter untuk verifikasinya itu berdasarkan apa. Tapi kami tetap akan meminta tolong lama pengabdian itu dihitung, bukan hanya umur saja. Karena ada yang umurnya 50 tahun tapi ternyata baru 3 tahun katakanlah pindah dari seorang pengusaha bangkrut jadi guru. Baru 3 tahun ngajar. Ini juga menjadi catatan ya. Karena memang di kita ini kan segala sesuatu itu harus azas keadilan dan azas pemerataan ya.
Jadi kayak gini tetap saya pikir silahkan Pak Iwan nanti mencari terobosan-terobosan baru. Toh tahun depan insya Allah masih ada juga rekrutmen. Betul ya Pak Iwan ya? Jadi kalau teman-teman guru honorer sudah melewati passing grade dan formasi kita kan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi berarti sebenarnya ini bisa untuk ya mengisi formasi yang masih kosong gitu. Oke. Jadi juga mungkin kadang-kadang juga ngotot juga mungkin ya, saya harus di sekolah ini gitu. Ya namanya kita dalam sistem seleksi ya berarti ya di mana posisi yang ada ya itulah yang kemudian tempat dia untuk bekerja. Karena memang kebutuhan kita sangat besar sekali kan Dede. Dari jumlah guru honorer itu cuma 75% yang bisa kita penuhi existing kebutuhan kita. 75%. Jadi 25% lagi itu sebenarnya kita masih kosong gitu. Dan itu makanya kalau yang 75% yang jadi guru honorer saat ini di sekolah negeri itu mengisi semua yang posisi yang ada, masih ada 25% lagi kan Dede. Jadi sekali lagi jangan khawatir, pokoknya harus belajar dulu. Karena kekhawatiran saya itu yang sekarang tahu nggak kan, kekhawatiran saya adalah fokusnya udah nggak ke persiapan seleksi lagi, fokusnya udah ke hal yang lain gitu. Misalnya? Ya mungkin karena perasaan yang tadi Pak Ketum bilang dia galau atau dia merasa tidak dia harusnya seperti ini, nggak, udah pokoknya fokus ke tes aja, fokus ke bagaimana. Jadi mengurangi curhat lah, kira-kira gitu lah ya. Mengurangi curhat, memperbanyak belajar, habisin energi sendiri. Oke. Baik kita gabung sama teman-teman yang sudah sukses, sudah berhasil, kemudian kita bertanya kan, saling belajar. Dan ini Kang Dede, satu lagi kalau boleh saya kepada Pak Dirjen. Selain masa pengabdian, perjuangan juga tambah afirmasi buat teman-teman di daerah 3T. Oh iya, 3T itu juga penting. Plus ya 3T itu penting. Sama yang disabilitas ini formasinya kadang-kadang nggak ada. Jadi dia sudah lolos, yang disabilitas dapat afirmasi, tapi ternyata di sekolahnya formasinya tidak ada. Benar Pak Iwan? Ya kembali lagi, formasi kalau diajukan maksimal oleh daerah seharusnya formasi itu ada kan Kang Dede. Jadi yang 1 juta formasi itu yang kemarin kan cuma 506.000 formasinya. Jadi kalau seandainya formasi itu dibuka secara maksimal, formasi itu kan ada. Jadi walaupun sekarang formasinya belum maksimal, kita kan akan perjuangkan supaya daerah mengajukan formasi dengan maksimal. Itu perjuangan yang lain yang kita lakukan supaya formasi ini bisa maksimal, sehingga teman-teman yang sudah lulus passing grade tadi, nanti ketika formasi itu dibuka itu udah bisa langsung mengisi. Makanya nabung dulu nilainya biar bagus dulu. Kita akan perjuangkan formasi itu dibuka oleh daerah, diajukan oleh daerah, sehingga ini maksimal. Dan tahun depan juga perhitungannya termasuk untuk guru yang pensiun tahun depan kan. Nah ini tentunya lebih besar lagi karena ada guru yang pensiun tahun depan, sehingga sekali lagi ya udah nabung nilainya dulu gitu supaya nanti kami juga akan memperjuangkan formasinya ini. Ketika formasi ini sudah diajukan oleh daerah dan disepakati, ya teman-teman itu bisa mengisi formasi.